Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alika Putri dari kelas 6E dengan mata kuliah metode penelitian hukum. Di sini saya akan menjelaskan ada 2 pertanyaan yang diberikan oleh dosen kami. Yang pertama yaitu dalam penelitian hukum, penelitian dibagi menjadi 2, yaitu penelitian normatif dan penelitian empiris. Jelaskan perbedaan spesifik dari kedua penelitian tersebut. Di sini saya akan menjelaskan soal yang pertama, yaitu tentang pengertian dari penelitian normatif. Penelitian normatif adalah suatu jenis penelitian hukum yang berfokus pada norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, dan juga seperti dokumen hukum dan prinsip-prinsip hukum. Penelitian ini bertujuan untuk memahami, menganalisis, dan menginterpretasikan aturan-aturan hukum yang berlaku serta mengkaji bagaimana aturan tersebut seharusnya diterapkan. Penelitian normatif sering disebut sebagai penelitian doktrinal karena berorientasi pada doktrin dan teori hukum. Lalu selanjutnya, dalam penelitian ini hukum dipandang sebagai sistem norma yang bersifat ideal dan harus dipatuhi oleh masyarakat. Adapun ciri-ciri dari penelitian hukum normatif ini, yang pertama yaitu adalah objek penelitian, di mana objek penelitiannya itu adalah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, jurisprudensi atau putusan pengadilan, dan kontrak, dan juga dokumen-dokumen hukum lainnya. Dan juga ciri-cirinya selanjutnya yaitu adalah sumber data. Sumber data yaitu seperti bahan hukum primer, misalnya undang-undang, putusan pengadilan, bahan hukum sekunder seperti literatur hukum dan pendapat ahli, dan bahan hukum tersier yaitu seperti kamus hukum atau ensiklopedia. Ciri-ciri selanjutnya yaitu metode penelitiannya. Metode penelitiannya itu terdapat seperti studi kepustakaan atau library research yang menjadi metode utama dalam penelitian normatif. Peneliti juga mengumpulkan data dari dokumen-dokumen tertulis tanpa melibatkan interaksi langsung dengan masyarakat. Dan juga adapun pendekatan dari metode hukum ini yaitu yang pertama pendekatan perundang-undangan atau statute approach. Yang kedua yaitu pendekatan kasus atau case approach. Yang selanjutnya yaitu ada pendekatan historis dan juga pendekatan konseptual. Tujuan utama dari penelitian normatif ini yaitu menemukan solusi atau masalah hukum yang dimana berdasarkan analisis norma-norma yang berlaku atau memberikan rekomendasi untuk pembaruan hukum. Contoh dari penelitian normatif yaitu seperti analisis terhadap ketentuan dalam undang-undang tentang hak asasi manusia, dan juga kajian terhadap prinsip-prinsip keadilan dalam penerapan hukum pidana. Lalu selanjutnya yaitu studi tentang harmonisasi antara undang-undang nasional dan konvensi internasional. Selanjutnya yaitu penjelasan tentang penelitian empiris. Pengertian dari penelitian empiris itu sendiri yaitu suatu jenis penelitian hukum yang berfokus pada penerapan atau implementasi hukum di masyarakat.
Dan juga penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana aturan hukum bekerja dalam kenyataan sosial serta dampaknya terhadap perilaku masyarakat. Lalu dalam penelitian empiris ini, hukum tidak hanya dipandang sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Lalu penelitian empiris juga sering disebut sebagai penelitian sosiologis karena menggunakan pendekatan ilmu sosial untuk mempelajari hubungan antara hukum dan masyarakat. Adapun ciri-ciri dari penelitian hukum empiris ini yaitu yang pertama ada objek penelitiannya, yaitu perilaku masyarakat terkait penerapan hukum, efektivitas kebijakan hukum, interaksi antara aparat penegak hukum dengan masyarakat, serta dampak sosial suatu aturan. Dan juga selanjutnya yaitu sumber data. Data primer yang diperoleh langsung dari lapangan melalui observasi wawancara, survei, atau studi kasus, serta data sekunder seperti laporan penelitian sebelumnya atau statistik resmi. Lalu selanjutnya yaitu ada metode dari penelitian tersebut. Metode penelitiannya yaitu yang pertama ada observasi langsung terhadap praktik penerapan hukum, dan yang kedua yaitu wawancara dengan aparat penegak hukum atau pihak terkait, dan yang ketiga yaitu survei. Kita dapat melakukan survei kepada masyarakat untuk mengetahui persepsi mereka terhadap suatu aturan. Dan selanjutnya itu ada pendekatan. Yang pertama yaitu ada pendekatan sosiologis, pendekatan antropologis, pendekatan psikologis, dan selanjutnya yaitu ada tujuan utama dari penelitian hukum ini yaitu mengidentifikasi masalah dalam penerapan aturan hukum di lapangan dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan aturan tersebut. Contoh dari penelitian empiris ini yaitu yang pertama studi kasus tentang efektivitas program rehabilitasi bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan. Kedua yaitu penelitian tentang persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Selanjutnya yaitu ada kajian tentang tingkat kepatuhan warga terhadap peraturan lalu lintas di daerah tertentu. Jadi kesimpulan dari dua penelitian hukum tersebut adalah penelitian normatif dan empiris memiliki pendekatan yang berbeda, namun mereka saling melengkapi dalam studi ilmu hukum. Dan juga penelitian normatif berorientasi pada aspek teoritis dan ideal dari norma-norma hukum dengan fokus utama pada analisis dokumen-dokumen tertulis, yang dimana tujuannya itu adalah menghasilkan rekomendasi untuk pengembangan teori atau perubahan regulasi. Sebaliknya yaitu penelitian empiris berorientasi pada aspek praktis dengan meneliti bagaimana aturan diterapkan di lapangan serta dampaknya terhadap masyarakat, yang dimana tujuannya adalah memberikan masukan untuk meningkatkan efektivitas implementasi aturan. Dan juga kedua jenis penelitian ini penting dilakukan secara bersamaan, yang dimana agar teori-teori hukum dapat diimplementasikan secara efektif sesuai dengan kebutuhan masyarakat nyata. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang kedua, yang dimana dikenal juga sosiologi legal research. Apakah penelitian ini dapat dianggap sebagai penelitian hukum atau tidak? Baik, saya akan menjelaskan. Socio-legal research merupakan pendekatan penelitian yang menggabungkan studi hukum dengan ilmu sosial, seperti sosiologi, antropologi, dan ilmu politik. Dan penelitian ini bertujuan untuk memahami hubungan antara hukum dengan masyarakat serta bagaimana hukum dan sistem hukum dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan budaya.
Dan juga dalam konteks ini, socio-legal research dapat dianggap sebagai bagian dari penelitian hukum, namun dengan pendekatan yang lebih luas dan interdisipliner. Ada juga definisi dari socio-legal research adalah socio-legal research merupakan metode penelitian yang mengeksplorasi hukum sebagai fenomena sosial. Dan juga penelitian ini tidak hanya berfokus pada norma-norma hukum yang tertulis, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial di mana hukum tersebut diterapkan. Dan juga dengan demikian, socio-legal research mencangkup analisis kritis terhadap bagaimana ide-ide hukum, praktik, dan institusi berfungsi dalam konteks budaya, ekonomi, sejarah, dan politik. Adapun karakteristik dari socio-legal research ini adalah yang pertama yaitu interdisipliner, yaitu socio-legal research mengintegrasikan metode dan teori dari berbagai disiplin ilmu. Dan juga ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komparatif tentang bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat. Dan juga yang kedua yaitu ada fokus pada praktik hukum, yang dimana penelitian ini tidak hanya menganalisis teks hukum, tetapi juga bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini juga mencangkup studi tentang perilaku masyarakat terkait dengan penerapan hukum dan dampaknya. Selanjutnya yaitu ada metode empiris. Socio-legal research sering menggunakan metode empiris seperti wawancara, survei, atau observasi dan studi kasus untuk mengumpulkan data dari lapangan. Dan juga ini membantu peneliti memahami realitas sosial yang berkaitan dengan penerapan hukum. Selanjutnya yaitu ada analisis kritis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi efektivitas hukum serta dampaknya terhadap individu dan komunitas. Ini juga mencangkup identifikasi area di mana hukum mungkin kurang efektif atau perlu reformasi. Tujuan praktisnya yaitu hasil dari socio-legal research dapat digunakan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang informatif, mendukung reformasi hukum, dan mempromosikan keadilan sosial. Adapun perbedaan dari penelitian hukum tradisional yaitu yang pertama dari pendekatannya, yang dimana pendekatan dari hukum tradisional itu penelitian hukum tradisional yang biasanya berfokus pada analisis doktrinal dari norma-norma hukum yang ada. Selanjutnya itu ada socio-legal research mengadopsi pendekatan interdisipliner yang menggabungkan analisis normatif dengan pemahaman empiris, di mana tentang bagaimana hukum berfungsi dalam praktik. Selanjutnya itu ada sumber data. Yang selanjutnya itu ada tujuan dari penelitian hukum tradisional tersebut, yaitu bertujuan untuk menjelaskan norma-norma hukum dan memberikan rekomendasi berdasarkan analisis doktrinal. Lalu itu juga pentingnya socio-legal research dalam penelitian hukum, yaitu yang pertama dapat memperluas pemahaman hukum, yang dimana socio-legal research membantu peneliti dan praktisi hukum memahami kompleksitas penerapan hukum dalam konteks sosial yang lebih luas. Selanjutnya itu ada informasi untuk kebijakan publik, yang dimana hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi yang berguna bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan undang-undang atau reformasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selanjutnya yaitu ada mendukung keadaan sosial, yang dimana dengan mengeksplorasi isu-isu seperti kasus keadilan, diskriminasi, dan hak asasi manusia. Socio-legal research dapat mendukung upaya advokasi untuk perubahan sosial yang positif. Selanjutnya yaitu ada pengembangan teori hukum, yang dimana penelitian ini juga berkontribusi pada pengembangan teori-teori baru dalam ilmu hukum dengan mengintegrasikan perspektif sosial ke dalam analisis normatif. Lalu ada kesimpulan dari socio-legal research ini adalah pendekatan penting dalam penelitian hukum yang menggabungkan analisis normatif dengan pemahaman empiris tentang penerapan hukum dalam masyarakat, yang dimana dengan fokusnya ada pada hubungan antara hukum
dan konteks sosialnya. Penelitian ini juga memberikan wawasan berharga tentang bagaimana sistem hukum bekerja dan bagaimana ia dapat diperbaiki untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan oleh karena itu, social legal research tidak hanya dianggap sebagai bagian dari penelitian hukum, tetapi juga sebagai alat yang dimana penting untuk memahami dinamika kompleks antara norma hukum dan realitas sosial. Sekian yang dapat saya jelaskan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya Alika Putri dari kelas 6E. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.